Halo, Afif di sini. Hari ini kita lanjut main lagi di Alpine Quest. Nah, untuk hari ini saya akan lanjut ke menu yang ketiga, yang ini. Itu yang simbol bendera ini namanya place mark. Nah, di bagian place mark ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada explore place mark, kemudian ada display place mark, kemudian create place mark, keempat ada control time, kelima ada search allocation, kemudian di option juga ada menu yang lain, ada place mark label, kemudian ini ada display line to target, kemudian ada target information. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, explore place mark. Nah, di explore place mark ini ada beberapa folder. Yang pertama ada exported place mark, kemudian recent search, yang ketiga track recorded track, keempat unsorted place mark. Nah, ini semua tersimpan di dalam handphone ini. Tetapi 4 folder ini bisa muncul atau ada isinya ketika kita sudah membuat sebuah track. Kalau di sini kan ada files to import, artinya ada file yang diekspor di sini. Di sini banyak pilihan nanti waktu kita ekspor file itu, ada berupa KML, ada GPX, ada CSV dan sebagainya. Yang kedua ada recent search. Nah, recent search ini folder yang berisikan tempat-tempat yang kita cari. Misalkan ini saya cari daerah Ipu, Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Yang kedua saya pernah cari itu daerah Mukomuko. Nah, ketika kita sudah melakukan pencarian, maka dia akan tersimpan di recent search di sini. Yang ketiga ada recorded track. Recorded track ini adalah track hasil simpanan. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa perjalanan, kemudian saya rekam tracknya, maka akan muncul di sini recorded track. Nah, ini ada 2 perjalanan di tanggal 6 Desember. Yang pertama 46 menit, yang kedua 1 jam 9 menit. Nah, jika sudah melakukan perjalanan, maka dia otomatis tersimpan di recorded track. Yang keempat ada unsorted place mark. Unsorted place mark ini kalau di sini path and track ini saya coba membuat sebuah jalur. Ini dari Curup ke Padang, kemudian ini Curup Bengkulu, kemudian ini dari rumah ke SPBU, kemudian ini dari rumah ke SPBU lagi. Nah, jadi jalur yang saya buat itu bukan rekod ya, tapi saya coba-coba untuk menghitung jarak jalur, maka dia akan tersimpan di unsorted place mark. Ada 4 buah file di sini. Lanjut yang kedua, ada display place mark. Nah, ini di display place mark ini apa saja yang sudah kita buat di bagian peta ini. Nih, saya kemarin ada rekam track di tanggal 26, maka dia masih di sini kecuali saya sembunyikan. Kemudian ada pencarian saya, ada IPU, pencarian Mukomuko, kemudian ada track ke SPBU, ada 2, maka dia akan muncul di sini. Nah, ini track SPBU, track SPBU PUT. Nah, ini yang warna ungu ini. Ini semuanya berwarna ungu ya, karena untuk pengaturan filenya belum saya atur. Ini SPBU, dari rumah ke SPBU, ini yang ini jalur yang ini. Kalau yang SPBU PUT yang ini. Kemudian track 6 Desember yang durasinya 1 jam 9 menit. Ini track 6 Desember sama. Nah, ini ada 2 display place mark. Jadi apapun yang tertampilkan di peta atau di map, maka dia akan muncul di display place mark. Yang ketiga ada create place mark. Nah, di bagian create place mark ini akan banyak sekali muncul opsi-opsi. Di antaranya ada waypoint. Nah, kita bisa buat waypoint di sini. Waypoint yang standar saja seperti ini. Saya kasih nama contohnya SSS. Selesai. Oke, maka dia akan muncul di sini SSS. Itu yang pertama. Kemudian kalau saya buat picture waypoint, dia akan langsung buka ke kamera. Kalau saya buka audio waypoint, nah
maka dia akan merekam. Ini tidak bisa direkam karena posisi saya sekarang sedang screen record, jadi dia tidak mau. Kemudian ada lagi set of waypoint. Nah, jadi kalau waypoint ini cukup untuk 1 poin. Kalau set of waypoint itu dia bisa buat berbagai macam waypoint. Maksudnya dalam satu file itu kita bisa buat 10, 12, 16 dan lebih banyak lagi waypoint. Nanti hasilnya akan jadi dalam satu file. Tapi kalau ini waypoint yang ini, dia satu waypoint satu file, satu waypoint satu file. Nah, begitu. Kemudian ada route. Route ini create multiple order waypoint on map driving a route. Nah, jadi route ini misalkan saya ada waypoint banyak, misalkan dari titik sini, itu dari beberapa titik, misalkan saya buat dari sini, kemudian di sini, sini. Nah, melalui menu ini saya bisa buat waypoint tadi menjadi sebuah jalur. Nah, itu. Ini yang fungsi route. Kalau yang path ini manually draw a path on a map. Jadi di sini saya bisa gambar. Saya kasih nama AAA, kemudian saya ganti warna supaya jangan ungu lagi. Saya buat warna oranye warnanya. Nah, di sini kalau saya buat draw, ini drawnya saya centang, saya bisa gambar di sini. Tuh. Nah, jadi ini sangat membantu. Menurut saya ini sangat membantu bagi seorang penjelajah gunung hutan ketika dia akan membuat rute berdasarkan data kontur. Jadi dia bisa buat seperti ini. Itu terus dan juga langsung tampil grafik elevasinya. Ini seperti ini. Ini yang sudah saya buat ini kira-kira jaraknya 3,76, kemudian ini gain loss-nya naik sekitar 204 meter, hill turun sekitar 39 meter. Nah, dia muncul warna kuning. Kemudian selanjutnya ada area. Nah, area ini biasa digunakan oleh teman-teman relawan ataupun teman-teman dari Basarnas ketika dia akan membuat sebuah search area. Contohnya seperti ini. Area, saya kasih namanya area. Kemudian saya rubah warnanya menjadi hijau yang ini. Oke kan? Nah, ini bisa menggambar atau menambah lokasi. Kalau saya gambar ini satu, menarik, nah dia akan langsung menjadi sebuah area dan juga dia sudah langsung terhitung di sini. 65 lokasi artinya ada 65 waypoint yang dia buat. Kemudian ini untuk panjangnya ada 1,6 km. Nah, jika area ini saya klik, maka akan muncul ini. Ini adalah di mana area itu saya buat. Kemudian ini adalah kesimpulan atau hasilnya. Total panjang garis yang saya buat adalah 1,68. Ini adalah areanya. Ada 13 hektar. Seperti itu. Kemudian masih di create place mark ada circle. Nah, ini circle ini langsung dengan jarak ya 100 meter. 100 meter itu saya ganti lagi warna kuning supaya kelihatan. Nah, ini dari titik ini, lokasi ini, itu kalau ditaruh di tengah-tengah itu area ada sekitar 100 meter. Radius 100 meter lingkaran yang saya buat. Nah, seperti itu. Saya balikkan lagi ke posisi semula. Ini saya sembunyikan dulu supaya kelihatan. Oke. Nah, lanjut lagi. Create place mark. Di bagian bawahnya ada teks. Nah, teks optional name. Saya mau kasih nama saya saja Afif. Done. Nah, style seperti ini ya. Kayak saya oke kan. Nah, kalau saya zoom, nih dia langsung ada tulisannya di sini Afif, jadinya seperti waypoint, cuman langsung ada teksnya di sana. Kemudian lanjut ke bawah, ini ada tools
tools di sini ada search location, search by name, project allocation. Nah, search by name itu cari berdasarkan nama, auto routing, ada measure atau apa dibaca measure, menghitung jarak, kemudian computer slope, menghitung kemiringan, proximity alert. Nah, satu persatu. Search name, coordinate, and more. Nah, kalau saya buka ini, maka dia akan mencari. Yang pertama mencari berdasarkan nama. Di sini saya coba cari lagi namanya, misalkan saya buat Padang. Oke, Padang. Kemudian saya cari. Nah, maka di sini akan menampilkan hasil Padang seperti ini, Padang. Nah, ini langsung ke Padang dia. Saya pencet Padang, dia langsung ke Padang. Oh, lokasinya di Masjid Raya Padang, Masjid Raya Sumatera Barat. Seperti itu. Nah, balik lagi. Ini sama ya di bagian bawah search location. Menu yang tadi atau menu ini sama. Yang kedua, saya bisa cari lokasi berdasarkan derajat. Tapi yang ini derajatnya derajat desimal. Degree, minute, second. Nah, kalau ada yang menyebutkan koordinat, bisa dicari. Ini berdasarkan koordinat geografis, tapi terpisah. Ini lintang selatan, lintang utara atau bujur timur. Kemudian ada pilihan single field. Nah, kalau kita copy dari Google Map, kita bisa masukkan ke sini langsung. Single field for copy or paste. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada pilihannya UTM. Jika kita diberikan koordinat UTM, kita bisa cari di sini juga. Oke, itu untuk menu search location. Kalau balik lagi ke sini tadi, ini search location, kemudian auto routing. Nah, ini fitur yang sangat menarik. Ini hampir sama dengan kerja Google Map. Ini saya pilih auto routing. Misalkan saya buat di sini Bengkulu, seperti itu. Selesai. Saya ke rubah warnanya jadi warna merah. Oke. Dia masuk, tersimpan langsung ke unsorted place mark, tempat menyimpannya. Kemudian oke. Nah, dia akan muncul seperti ini, ada kotak dialog seperti ini. Jadi dari lokasi saya di sini, saya coba ke arah sini. Nah, dia akan langsung muncul. Tuh, yang warna ungu ini dia akan langsung muncul dengan jarak, dengan gain loss-nya, kemudian ini elevasinya. Nah, saya teruskan ke sini. Misalkan di sini saya tambah lokasi yang pertama, dia warna merah itu. Saya geser lagi, coba ke sini. Ini saya nggak tahu nih di mana nih. Saya tambahkan lokasi lagi, dia warna merah lagi, kemudian langsung di sini muncul keterangan. Jaraknya 14,99 km, gain loss-nya sekian. Saya jalan lagi, langsung ke sini misalkan. Tambah lokasi. Nah, itu. Langsung muncul lagi grafik elevasinya. Ini titik terendahnya ada di 503, ini titik tertingginya ada di 833. Kalau saya tambahkan satu titik lagi, misalkan di sini. Oke, misalkan di sini saya tambahkan satu titik lagi. Nah, jadinya seperti itu. Dia turun. Ini dari grafik elevasinya ada 19 meter. Titik tertinggi 833, titik terendahnya 19 meter. Oke, saya simpan. Nah, maka didapatkanlah hasil yang warna merah ini. Ini adalah rute, perkiraan rute, sama seperti Google Map. Ketika kita menuju satu tujuan, Google Map akan mencari otomatis jalan yang terbaik. Tapi di sini kita bisa buat melalui jalan yang mana kita suka. Kemudian kelebihannya di sini, jika kita klik rutenya, dia langsung muncul keterangan, kesimpulan bahwasanya jalan yang kita buat ini panjangnya kurang lebih 59,6 km. Gainnya ada 710, kemudian durasinya 1 jam 44 menit. Itu perkiraan durasi. Kalau kita berjalan dari titik awal tadi sampai ke titik akhir dari garis merah ini. Tuh. Lanjut di create place mark. Ada measure. Nah, jadi dari titik awal kita bisa ukur melalui measure ini. Measure.
Nah, kita bisa ukur jarak. Tuh, oke. Nah, dia bisa langsung muncul hanya sebagai penggaris, sebagai meteran. Lanjut lagi, komputer slope. Nah, komputer slope ini menghitung kemiringan. Di sini sudah muncul keterangan itu minus 6 meter, 0 derajat, 3 derajat, 33 meter. Ini ketinggian jaraknya dari titik awal 948 meter. Seperti itu. Kalau untuk bagian place mark ini sudah selesai semua. Ada pilihan option. Kalau kita pilih ini, setting yang ini, dia balik ke option yang utama, setting utama tadi. Kalau kita pilih yang ini, dia muncul seperti ini, target information. Nah, jadi di sini kita bisa munculkan untuk target yang kita tuju seperti ini ya. Misalkan titik ini berwarna putih seperti ini. Ini posisi saya berada sekarang. Kalau saya pilih opsional yang ini, nah saya besarkan seperti itu. Kemudian saya taruh azimuth, kemudian slope, kemudian speed dan sebagainya. Maka ketika digeser seperti ini dia muncul itu biasanya. Nah, tuh seperti itu. Kemudian selain menu di sini create place mark ini, untuk opsi ini juga bisa diakses melalui titik ini kursor ini ya, yang bulat ini. Misalkan posisi saya sekarang di sini, saya akan buat tanda di sini, saya tinggal klik, kemudian dia akan muncul nih, ada set as target, kemudian create place mark, kemudian tool dan sebagainya. Maka dia muncul di sini. Saya juga bisa buat waypoint. Tuh, dia muncul JJJJ waypointnya di sini. Saya juga bisa buat rute dari sini, tools, auto routing, measure dan sebagainya. Kemudian masih di bagian place mark ini, saya bisa ekspor dan impor, kemudian kirim-kirim. Ini explore place mark, kemudian recorded track. Ini track yang saya buat kemarin. Ini saya bisa ekspor menjadi berbagai macam file seperti KML, GPX dan sebagainya. Jadi di sini ada data-data yang tersimpan, data statistiknya tersimpan, itu seperti itu. Nah, saya bisa ekspor ini. Nih, ada share, ada export as. Jadi caranya saya ulang lagi, saya buka explore place mark, kemudian di sini ada data track yang saya simpan. Kemudian di sini ada titik 3 ini, saya pencet di sini, kemudian export as. Nah, ada banyak macam file di sini. GPX, KML, KMZ, CSV, TSV, DXF, JPG, TXT, CSV file. Jadi sangat banyak sekali di sini. Nah, misalkan saya ekspor menjadi GPX. Nah, di sini juga saya langsung bisa share rute ini. GPX saya share. Di sini ada banyak pilihan melalui berbagai macam aplikasi. Jadi nanti bisa dikirim lewat WhatsApp, lewat Messenger, lewat email dan sebagainya. Oke. Kemudian ini ada langsung menu share-nya juga di sini. Saya coba buka melalui aplikasi map. Apa ada muncul? Oh, tidak ada di sini mapnya. Coba saya ekspor dulu menjadi KML. Export as KML, share. Di sini tidak ada file yang support. Kalau langsung open, nah di sini ada pilihan, ada Pinquest, All-in-One Offline Map atau Google Earth. Ini juga bisa langsung dibuka melalui Google Earth. Nah, itu yang warna putih, itu ada rute yang saya buat yang hasil ekspor KML tadi. Seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan melalui Alpine Quest, aplikasi Alpine Quest ini.
Menu yang ketiga, place mark, sudah saya bahas pada kesempatan ini. Masih banyak fitur-fitur lainnya. Di sini ada positioning, kemudian ada orientation atau kompas. Oke, demikian untuk video kali ini membahas Alpine Quest menu yang ketiga, yaitu place mark. Kita lanjutkan nanti selanjutnya di video selanjutnya tentang positioning dan juga orientation atau kompas. Jika ada pertanyaan, silakan diskusikan di kolom komentar. Saya berusaha akan menjawab secepat mungkin. Jika Anda suka dengan video ini, tekan tombol like. Jika Anda merasa bermanfaat, jangan sungkan untuk share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe jika Anda ingin melihat video-video selanjutnya yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam navigasi.